Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Uus Susrifah, nomor peserta PPG 20150299761. Saya guru PPKN SMP Negeri 2 Cilebar, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan mengambil materi memaknai peraturan perundang-undangan, submateri makna tata urutan perundang-undangan di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu nih kelasnya, ada sampah tidak? Kotor nggak kelasnya? Coba lihat di bawah kursi kalian. Gak ada sampah? Bersih ya? Top, Marco, top. Kelasnya sudah bersih, nyaman untuk belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, silakan alat tulis kalian, ya, bukunya di atas meja semua supaya mempermudah kalian belajar hari ini. Silakan, siapkan semua di meja semua. Sudah alat tulisnya? Sudah ya. Nah, sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai menulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karina yang sudah memimpin doa ya. Sekarang kita Ibu akan mengatur dulu. Siapa yang hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Ibu akan menggunakan absensi digital ya. Jadi nanti setiap pertemuan PPKN, Ibu akan meng-share siapa saja setiap ibunya yang tidak masuk. Jadi nanti kalian tahu hari ini siapa yang tidak masuk, ya, siapa yang alpha, siapa yang tidak. Jadi Ibu akan menggunakan absensi digital. Masuk semua ya? Nah, Ibu sudah kirim ke link WA grup PPKN. Itu terlihat ya siapa yang tidak masuk. Nah, kalau sudah, sebelum ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional bagi negeri ya, supaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan untuk dipandu. Ya, silakan. Allahu
Nah, sekarang materi kita ini mengenai, lihat ya, mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebelum ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu nih, ya, kita sangkut pautkan materi hari ini dengan di kehidupan kalian sehari-hari. Apakah pernah melakukan pelanggaran perundang-undangan? Ya, perundang-undangan itu banyak ya. Pernah melanggar undang-undang apa nih kalian nih ya? Ada nggak yang melakukan pelanggaran undang-undang, perundang-undangan? Ayo, dalam kehidupan kalian. Apa? Coba, siapa? Ya, Kamila. Kamila pernah berboncengan dan tidak pakai helm. Oh, Kamila pernah berboncengan 3 dan tidak membawa helm. Melanggar nggak? Melanggar undang-undang apa? Lalu lintas. Ya, si Kamila ini belum mempunyai SIM, tapi dia sudah berani mengendarai sepeda motor, ya, dengan bonceng lebih dari 2 dan tidak memakai helm. Nah, itu juga sudah melanggar. Ada lagi nggak yang melanggar perundang-undangan selain undang-undang lalu lintas? IT ada nggak yang sering curhat di medsos? Banyak ya. Nah, baik, sekarang kalian amati di depan. Ini Ibu akan tampilkan gambar, 4 gambar. Ini ada salah satu dalam materi kita hari ini ya. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kalian simak, perhatikan. Menurut kalian pelanggaran tidak ini? Coba ada yang bisa menyampaikan, menyimpulkan apa sih gambar apa sih? Ada nggak? Ayo, saya kasih hadiah deh buat kalian yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Saya kasih hadiah, Ibu kasih hadiah. Siapa? Oh, Kamila lagi. Ya, boleh Kamila. Apa yang lihat menurut Kamila nih? Itu kayak tawuran, Ya. mungkin kayak perselisihan antara daerah atau. Terus yang kedua, itu anak di bawah umur, apalagi SD, Ya, kayak Kamila. Iya. Terus. Terus yang ketiga, itu tempat yang dilarang parkir tapi mungkin disebut parkir di sana. Terus. Ya. Itu mungkin kayak perselisihan suami istri dan istrinya Pacaran. sementara ya gitu. Ya. Bagus sekali Kamila, kasih ini dong aplaus. Kamila. 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 Ibu kasih hadiah buat Kamila sudah berani mengungkapkan dan menyimpulkan dari gambar ini. Betul ya, ini adalah pelanggaran kejahatan tindak pidana. Kenapa? Karena ini tawuran. Sekarang lagi marak tawuran antar pelajar. Ya. Kemudian ini apa? Undang-undang lalu lintas. Kalau ini KUHP ya, sesuai dengan pasal 170, 351 dan 355 pelanggaran karena merugikan orang lain. Ya. Kemudian ini lalu lintas. Kenapa? Ini anak SD tidak memakai helm. Kemudian boncengannya juga ini 3 ya. Nah, ini juga pelanggaran undang-undang lalu lintas. Seperti Kamila, Bu, saya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas tidak memakai helm dan boncengannya 3. Nah, ini persisnya kayak Kamila. Ya. Nah, ini apa nih? Di sini ada tulisannya, ada tanda rambu-rambunya, ada tanda dilarang parkir, tetapi ada orang nih di sini parkir. Itu pelanggaran. Kemudian ini kata Kamila bahwa gambar ini seperti suami istri, Bu, tapi cekcok gitu ya. Kemudian dibunuh lagi rapi-rapi. Pacar juga ya, banyak ya sekarang ya. Gitu sebagainya. Jadi juga pelanggaran tindak pidana KUHP. Bagus nih, berarti kalian sudah menyimpulkan. Artinya Ibu kenapa Ibu tayangkan gambar ini untuk merangsang kalian? Karena ini sesuai dengan materi kita hari ini tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum ke materi inti ya, Ibu masih ingin bertanya lagi sama kalian. Masih ingat tidak minggu yang kemarin kita
belajar mengenai perundang-undangan, arti dari tata urutan perundang-undangan, dan minggu sekarang kita melanjutkan ya memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu tidak tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Apa saja sih susunannya? Oh ya, boleh. Apa nih? Undang-Undang 1945 tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Nah, bagus. Kasih hapus dong. Nura. 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 Betul, berarti Nura ingat ya, tahu bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua adalah apa, Nura? Ketetapan MPR. Baru yang terakhir adalah Perda, Peraturan Daerah Provinsi, baru kabupaten. Itu yang paling rendah di kabupaten, gitu ya, di bupati ya, kepala pemerintahannya. Nah, hari ini silakan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, di mana kalian nanti akan belajar mengurutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan benar. Ya. Kemudian kalian mampu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis prosesnya dari pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan benar. Yang terakhir, kalian membuat hasil diskusi tentang peran lembaga negara dan nanti di akhir ini ya pembelajaran tujuannya kalian akan membuat presentasi lah ya, buat kelompok. Ibu akan kasih materi masalah buat kalian, gitu ya. Paham ya? Jadi tata urutan perundang-undangan di Indonesia apa saja. Nanti kalau yang ini boleh tanya sama Nura. Nah, tujuan kita tadi ada 4 tujuan pembelajaran kali ini. Nah, silakan nanti kalian simak video motivasi dari materi kita hari ini. Pelanggaran, ini kayaknya pelanggaran atau apa ya? Sudah. Oh, bagus. Berarti tadi tukang ojek katanya ya tidak memakai helm, nerobos lampu merah. Ternyata penumpangnya adalah korban, gitu ya. Pelanggaran tidak? Pelanggaran dong nih kalian nih. Maka tuh, pelanggaran. Pemerintah ya, jangan ini
Jangan bohong, pernah kan? Nah nih, ibu kasih aja lagi nih buat Kamila. Kamila berapa Kamila? Adanya? 2 ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa jawab ya. Nah, betul kata Kamila tadi. Ya, itu merupakan video mengenai pelanggaran lalu lintas. Kalau bisa jangan. Ya, itu nggak baik juga ya, karena keselamatan kita itu penting gitu ya. Nah, sekarang coba hanya lemes banget gitu ya. Coba deh berdiri di depan itu ada kata marina, kata menari, kata di atas, dan kata menara. Ya, coba berdiri biar semangat gitu loh. Ini lemes banget. Kalau ibu bilang marina, menari di atas, menara. Tapi nanti ibu akan acak. Entah ibu bilang menara dulu, di atas dulu gitu ya. Biar kalian fokus. Semangat. Ya. Marina, menari di atas, menara. Ingat ya. Nah, sudah siap ya? Marina di atas, menara. Tapi salah dia nggak fokus ini Karina. Di atas, Marina, menari, menara, Marina, di atas, menari, menara. Yo, mau semua ya, aplaus dong, mau kita semua. Sekarang dulu balik, yang tadinya lemes gitu kan, tadi cek ternyata fokus. Kalau begini, ini langsung fokus ya. Mudah-mudahan kita fokus. Nah, sekarang model pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan problem based learning. Jadi ibu akan memberikan membentuk kelompok gitu ya. Kemudian dari kelompok itu ibu akan memberikan masalah. Masalah itu silakan kalian pisahkan dengan kelompok kalian. Carikan solusinya. Ya, nanti dengan metodenya diskusi pakai mind mapping ya. Jadi silakan nanti kalian dibentuk tuh pemecahan masalah itu hasilnya dibuat supaya menarik gitu ya, mind mapping. Tahu kan ya mind mapping ya? Tahu ya? Oke, kalau sudah tahu. Nah, sekarang sebelum ke materi hari ini, ibu akan ngasih pre-test dulu sama kalian untuk mengukur sejauh mana nih pengetahuan kalian mengenai materi perundang-undangan di Indonesia ya. Karena kita KKM kita PPKN itu 70. Jadi nanti penilaiannya kalian ada penilaian pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Ya, jadi untuk pengetahuan ibu akan lihat dari hasil pretest dan post test kalian. 70 minimal ya. Syukur-syukur 80 ya. Nah, untuk nilai keterampilan nanti ibu akan lihat di kelompok ya. Yang tadi ibu kasih masalah gitu kan. Nanti silakan kalian presentasi, nanti itu masuk dalam penilaian keterampilan. Nah, untuk sikap ibu akan amati ketika kalian bertanya, menjawab, kemudian kalian diskusi dengan teman, itu masuk dalam penilaian sikap. Jadi ibu akan yang mengamati, yang akan menilai kalian. Paham ya? Silakan HP-nya dibuka. Ibu akan kirim link word-nya. Kirim word-nya. Udah ya? Udah tuh. Bisa dibuka? Bisa? Proses ya? Nah, ada 10. Ada yang kesulitan? Ada ya? Ada yang belum bisa buka?
Oke ya, waktunya habis. Jadi nanti boleh diperbaiki di most testnya. Dan berapa? Caranya berapa? Banyak? Banyak apa? Nanti ada di most test ya. Ini kan baru Ibu mengetes kemampuan kalian sebelum menerima materi hari ini. Nanti Bapak share. Siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang akan nilainya di bawah, gitu ya. Sudah? Sudah semua ya? Silakan HP-nya disimpan. Kemarin minggu yang lalu Ibu sudah mengirim link Flipbooks untuk pembelajaran kalian di rumah untuk kalian baca materi di pertemuan hari ini. Ibu akan melihat linknya nih, ya. Ada linknya? Sudah buka? Ibu akan kirim link Flipbooks materi kita hari ini. Silakan dibuka. Sudah bisa dibuka? Itu adalah rangkuman materi kita hari ini. Sudah dibaca belum? Dari malam? Sudah? Coba buka. Ada yang harus dibuka? Saya? Udah dibaca dong ya? Dari malam ya? Sudah? Nah, kalau sudah, itu adalah rangkuman Ibu rangkum melalui link Flipbooks ya. Jadi bisa dikatakan buku digital ya untuk kalian belajar. Nah, mudah-mudahan ya sudah kalian bisa belajar. Nah, sekarang masuk ke materi inti yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, memaknai. Ini ada video kasus ya. Silakan kalian simak dari video yang ditayangkan di depan. Pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang juga berlaku di Indonesia. Kasus ini juga membawa pelajaran hukum melalui upaya hukum dan bimbingan perusahaan dan SPPK. Ini memang nggak ada suaranya ya, jadi ini tayangan. Udah disimak? Itu ada Sebelum maju ada beberapa kasus tentang ada 5 pelanggaran undang-undang, khususnya undang-undang IT ya. Tadi kan sudah dilihat ya bahwa di dalam video tadi
melakukan di media sosial, membuat seperti kayak pelecehan agama ya tadi ya. Terus apa lagi tadi? Pencemaran nama baik. Terus penghinaan agama, pencemaran nama baik. Terus apa lagi tadi? Kenapa? Ya, menjelek-jelekan rumah sakit, betul ya. Nah inilah masalah yang sering terjadi di kalangan remaja khususnya. Punya medsos kan kalian? Pernah tidak kalian berkeluh kesah, kemudian ngomongin orang ya di Facebook, tadi IG, di WA, kemudian kalian ditegur lah sama orang. Ya, kamu kok ngomongin saya ya? Kamu ini ya, gitu ya, pernah kan? Nah itu juga awas hati-hati. Salah satu pencemaran nama baik karena sekarang sudah ada undang-undang IT-nya. Jadi kalian harus bisa cerdas bermedsos, ya. Gunakan medsos sekiranya yang beretika, yang sekiranya nggak penting jangan dibuat status, gitu ya. Tapi sekarang marak sekali di kalangan remaja ya, terutama anak-anak SMP, gitu kan. Curhatnya di media sosial. Nah ini tadi hati-hati pelanggaran undang-undang IT. Pernah ngalamin ya? Coba ya? Coba ya, hati-hati ya itu. Jadi salah satu pelanggaran undang-undang IT tadi adalah pencemaran nama baik, kemudian menghina agama orang lain, gitu ya. Itu juga tidak boleh. Ya, itu ada video kasus yang dimereka. Ini ada sangat banyak juga dalam kehidupan kita di lingkungan masyarakat ya. Itu sangat banyak dalam materi kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menyimak satu video ya. Video materi kita hari ini masuk ke materi inti. Kalian sudah paham bukan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Kalian sudah paham bukan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Dalam negara Kelihatan? Muncul ya? Kalian sudah paham bukan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian kan sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menuntut permasalahan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Di dalam video ini kita akan membahas makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Di video berikutnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Jadi untuk memahami materi ini, kalian harus menonton ketiga video ini ya. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memiliki norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki ciri-ciri dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati
yang terakhir bersifat abstrak. Lalu apa saja landasan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir, landasan logis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan logis ini dibagi menjadi dua, yaitu landasan hukum yang bersifat beraspek formal dan landasan logis yang beraspek material. Lalu asas peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama-sama menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan meliputi yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat berbentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedalagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban negara, pelaksanaan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara. Yang kedua diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga materi perpu sama dengan materi undang-undang. Yang keempat materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima materi peraturan presiden berisi materi yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang keenam peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah. Yang terakhir peraturan desa memuat materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut. Yang pertama asas pengayoman, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pengayoman untuk menciptakan ketentraman rakyat. Yang kedua asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang menyeluruh. Yang keempat asas kekeluargaan. Yang kelima asas kenusadaraan, yaitu materi muatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya asas Bhinneka Tunggal Ika, artinya harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, provinsi, daerah dan lain sebagainya. Yang berikutnya asas keadilan, berikutnya asas kesamaan kedudukan dalam hubungan pemerintahan, yang berikutnya asas keterpilihan dan kepastian hidup, yang berikutnya asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan yang terakhir asas lain sesuai dengan 30 peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seperti dalam pidana misalnya asas legalitas, asas tidak hukum kesalahan, asas penggunaan narapidana dan asas praduga bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan etikat lain. Berikutnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Mari kita lihat lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama Undang-Undang 1945, lembaga yang berwenang membuat adalah MPR. Berikutnya Ketetapan MPR,
peraturan presiden yang membuatnya adalah presiden, peraturan daerah provinsi, lembaga yang membuatnya adalah DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota, lembaga yang membuatnya adalah DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sedangkan peraturan perundang-undangan ini sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang ditemukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkatnya yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketiga, isi atau konten peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan menjadi derajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas menyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Yang berikutnya, peraturan yang mengatur materi yang khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengujian materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Silakan simak rancangan materi ini di dalam video yang berjudul Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Nah ya, tadi ada video materi kita hari ini. Nah, kalian simak untuk tayangan PPT-nya. Ya, sedikit ibu akan menjelaskan dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada peraturan perundang-undangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Siapa pejabatnya? Salah satunya ini ya, ada DPR, DPRD, terus dan gubernur. Oke, lanjut. Nah, ini ada 4 perubahan amandemen ya dari ketetapan MPRS garis miring nomor 20 garis miring MPRS garis miring tahun 1966 ya, sampai perubahan yang terakhir yang dipakai sampai sekarang itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang dikatakan tadi oleh Nura bahwa perundang-undangan Indonesia itu ya ini ada 7 ya, yang tahun 1966 ini ada 6, ini tahun 2000 ada 7, tahun 2004 ini ada 5 tapi 5-nya beranak ya. Nah yang terakhir ini yang dipakai sampai sekarang. Yang pertama itu tata urutannya yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar. Jadi ketika membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua ada tap MPR ya, ada undang-undang atau perpu gitu ya. Nah yang keempat peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan terakhir ada peraturan daerah kabupaten, itu yang paling rendah. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan yang di bawahnya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Nah, di sini di Undang-Undang Dasar materi muatannya ada 6, bahwa membuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintahan, kemudian memuat ketentuan tentang rakyat, memuat tentang yang berkaitan dengan identitas negara, seperti apa ini bahasa, lambang, dan bendera. Jadi diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian di sini ada memuat tentang jaminan HAM ya. Kemudian memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, yang bersifat dasar. Kemudian memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Kemudian susunan yang keduanya, urutan yang keduanya ada ketetapan MPR
legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun di luar majelis ya. Nah ini di dalam MPR juga ada sumbernya nih, ada dua, memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undang, kemudian memuat GBHN yang di dalamnya eksekutif, di bidang eksekutif yang dijalankan oleh siapa? Presiden ya. Kemudian sini ada 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR. Yang pertama ini mengenai apa nih? Perinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Batang tubuh itu adalah pasal ya. Kemudian menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dan tertulis ya. Kemudian menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR yang sudah ada. Kemudian tata urutan yang ketiga yang berikutnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah ini apa artinya? Jadi penjabaran yang langsung dari Undang-Undang Dasar, kemudian oleh DPR dengan persetujuan oleh Presiden, materi muatannya di dalam undang-undang apa saja ini? Ya, ada 5. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar, kemudian perintah suatu undang-undang yang diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional, kemudian tindak lanjut putusan MK, kemudian ya kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian ada pun peraturan pengganti undang-undang ini, yang Perpu ini ya, yang dikeluarkan oleh Presiden ketika negara sedang suasana genting. Misalnya kasusnya lagi banyak pelanggaran HAM. Nah, Presiden boleh mengeluarkan Perpu ya. Jadi kalau misalnya nggak genting ya nggak usah mengeluarkan Perpu gitu ya. Nah ini ketentuan muatan dalam Perpunya, ini ada Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam kegentingan yang memaksa. Kemudian harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Ya, namun jika Perpu mendapat persetujuan, maka Perpu tetap dijalankan. Ya, dijadikan sebagai undang-undang. Kemudian tata susunan yang berikutnya itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu apa? Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Ya. Jadi catatannya pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Contohnya apa ini yang sudah ada nih? Contohnya ada PP nomor 17 tahun 2010 tentang kemudian urutan yang berikutnya ya, ada peraturan Presiden, merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah ya, gitu ya, untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya. Adapun peraturan Presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, gitu ya. Nah ini contohnya apa? Nih ya, peraturan Presiden RI nomor 20 tahun 2015 ya, tentang Badan Pertahanan Nasional. Kemudian peraturan berikutnya adalah peraturan daerah provinsi. Provinsi apa? Yang dibentuk oleh DPRD provinsi. Nih makanya ya. Kemudian contohnya apa nih? Ada yang contohnya dari belakang nih. Undang provinsi ini nomor 1 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi. Terakhir ini yang paling rendah ya, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibentuk juga oleh DPRD. Nah ini persetujuan dari bupati. Itu ya. Ada yang mereka sampai sini? Ada yang mereka? Ya, silakan. Kenapa sih peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah? Ada yang bisa bantu juga? Kenapa sih katanya peraturan perundang-undangan itu harus dibuat dan dibentuk oleh pemerintah? Oh boleh, silakan. Apa Mega, gimana? Untuk mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, apa dulu dong buat Risma sama Mega? Risma Mega. Risma Mega. Risma Mega. Ya. Yang ditanyakan oleh Risma dari pemaparan tadi ya, kenapa sih harus dibentuk tuh peraturan perundang-undangan? Kata Mega ya supaya untuk mengatur. Kalau nggak ada perundang-undangan di negara kita di Indonesia yang dulu ya udah nggak akan hukum ya, melanggar undang-undang itu ya udah biarin aja gitu ya. Jadi untuk apa memaksa sifatnya untuk mengatur hidup kita gitu ya. Ketika ada yang melanggar undang-undang lalu lintas, undang IT atau KUHP tindak pidana itu supaya ada aturannya. Mau nggak kalau misalnya nggak ada peraturan perundang-undangan kemudian kalian saudaranya dibunuh terus gak ditangkap tuh yang pembunuhnya, mau nggak? Gak mau kan? Nanti akan balik lagi ke hukum alam, hukum rimba ya. Jangan lah, gitu ya. Ibu akan kasih hadiah deh buat ini Risma sama Mega sudah berani bertanya dan menjawab. Nih, berikut dah buat Mega. Ya, nih buat Risma. Ada lagi nggak yang bertanya nih? Satu lagi deh. Ada nggak? Kamila boleh. Kamila mengumpulkan hadiah gitu. Ya. Kenapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan? Mengapa peraturan perundang-undangan itu harus dipublikasikan, harus boro-boro gitu kan? Publik. Ada bahasa bersama saya untuk menjawab. Oh boleh. Untuk diketahui oleh masyarakat umum. Untuk diketahui oleh masyarakat umum. Betul ya? Kenapa saya harus dikasih tahu? Ya karena supaya masyarakat itu tahu. Oh kalau kita melanggar undang-undang ini ada sanksinya ini gitu ya. Paham ya? Supaya kalau misalnya nggak dipublikasikan, masyarakat nggak tahu ya pelanggarannya ya, sanksinya kan gitu ya. Benar nggak? Kita hapus dulu deh buat Mega dengan Birkis. Mega Birkis. Mega Birkis. Birkis. Nih hadiah. Mbak. Nih. Nah, makasih yang udah bertanya nih, udah berani untuk bertanya. Terus saya nggak ngerti, jadi apa sih Bu? Boleh bertanya. Nah, sekarang ini ada link LKPD ya. Ibu akan membentuk kalian menjadi satu kelompok 4 orang deh ya. Silakan nanti kalian masuk ke ketua. Ibu akan menunjuk ketuanya ya. Ibu akan menggunakan aplikasi Wheel of Stamp supaya adil. Jadi nggak rebutan angka. Pada rata-rata anak-anak nggak mau nih jadi ketua gitu ya, jadi urutan ke-1 karena ini ada ibu pilih ketuanya Risma, Kalina, Fitria, dan Kalila ya. Nah silakan kalian nanti per kelompok dengan timnya memecahkan masalah yang ibu kasih ke kalian ya, masalah ya. Silakan kalian cari solusinya bagaimana. Kemudian di LKPD yang tadi ibu tampilkan link itu ada barcode ya, ada barcode. Silakan kalian download barcode-nya di aplikasi. Sudah ya? Sudah di-download? Sudah. Sip. Nah ini ada barcode. Silakan kalian nanti scan. Di dalam ini barcode ini ada kumpulan LKPD yang harus kalian pecahkan, kasih solusinya. Nah kalau sudah terjawab, terkumpul solusinya, dibuatkan mind mapping. Paham ya? Nah ini ada ketua Risma, Karina, Fitria, Kalina. Siap ya? Saya tunjukin, siap ya? Oke. Siap ya, saya akan minta. Siapa yang kelompok pertama? Kelompok pertama Karina ya, kelompok pertama Karina. Kemudian kita cari kelompok kedua. Fitria. Fitria, kelompok 2 Fitria. Kelompok 2
Berarti yang terakhir Alila, silakan. Aku kasih waktu dan 10 menit kalian untuk mengerjakan ya. Nanti ketua boleh ambil barcode-nya. Silakan kursi dibentuk kayu. Yuk. Yuk. 10 menit. Silakan ketua. Iya, salah satunya ini LKPD kalian. Sudah di barcode? Barcode-nya dipakai? Sudah, dapat apa? Oh ini, oke. Coba, siapa yang barcode-nya udah di-scan? Sambil kalian mengerjakan, masuk dalam penilaian ya. Jadi nanti gue akan amati kerja kalian, timnya, kemudian sikapnya. Yo, cari buka di Google atau di ini ya, buku. Nah. Dikerjakan. Udah buka semua ya, contohnya ya. Udah buka semua?
barcode-nya. Ini ya. Fashion Week. Ini. Ini kan KPD yang kalian barcode itu ya, di scan itu dapat apa Pak? Fashion Week. Karina? Sampah. Terus ini Kamila? Rokok. Sini ya. Yang terakhir kontribusi kelompoknya Kamila. Dan Fitri ya. Jas ya? Belum nih kok waktunya. Jangan berdoa, ayo. Kerjakan. Oke ya, udah selesai ya? Kalau sudah, coba ya. Sudah semua ya? Kalau sudah, aku akan mengajak kalian untuk presentasi ya. Pakai aplikasi pernah juga, jadi supaya adil. Jadi tidak harus kelompok satu yang depan harus urutan satu, enggak ya. Yang presentasi pertama itu kelompoknya Kalira. Mana Kalira? Ya. Boleh. Situ aja. Perhatikan ya, nanti kalian tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dilarang merokok. Melarang merokok termasuk dalam peraturan perundang-undang. Larangan merokok termasuk dalam peraturan perundang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang pengamatan merokok bagi kesehatan. Apa merupakan kegiatan kegiatan yang berkenaan dengan undang-undang perundang-undangan diantaranya larangan merokok tidak bertentangan dengan larangan merokok diatur dalam undang-undang 1 tahun 1999 tentang pengamanan merokok bagi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan secara kebebasan merokok. Bagaimana solusi untuk permasalahan berhenti merokok? Solusi untuk berhenti merokok yaitu keluarkan niat, buatkan tekad untuk tidak merokok. Kita bersama keluarga saling menunjukkan lain dan jauhi Kelompok yang lain, perhatikan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum
Kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah tentang Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week termasuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan apa? Citayam Fashion Week dalam tata urutan peraturan perundang-undangan termasuk dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sampaikan. Yang bisa dijadikan kegiatan Fashion Week sehingga penggunaan jalan tidak terganggu dan yang terpenting kegiatan di anak muda tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Apakah kegiatan Citayam Fashion Week bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Coba jelaskan kalau bertentangan dan kalau tidak bertentangan juga coba jelaskan. Aksi pemuda peragaan busana yang digelar sekelompok remaja di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat atau yang sedang populer disebut Citayam Fashion Week dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Citayam Fashion Week terindikasi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena menggunakan tempat penyeberangan jalan tidak sesuai peruntukan sehingga mengganggu fasilitas pinjaman jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Risma. Risma. Kelompok Risma. Terima kasih kelompoknya Risma. Sekarang kelompok berikutnya yang akan tampil Fitria, silakan Fitria. Suaranya agak yang jelas. Yang lain, kelompok lain silakan simak ya. Nanti silakan kalian kasih nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai retribusi perda Karawang. Bagaimana solusi untuk permasalahan retribusi? Untuk mengoptimalkan retribusi masuk ke kas daerah dinas lingkungan hidup dan kebersihan, mencoba solusi dengan menerapkan pembayaran non tunai pada retribusi sampah dari masyarakat. Retribusi atau peraturan undang-undang retribusi termasuk dalam
untuk mencegah membuang sampah sembarangan, yaitu dengan membuat jalur peringatan, membuat bak sampah, dan menyediakan tempat pembuangan sampah kolektif. Apakah kegiatan larangan membuang sampah bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan di atasnya? Larangan membuang sampah tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan nomor 18 tahun 2004. Tentang pengolahan sampah itu sudah lengkap bahwa tidak ada sampah yang tidak ada. Menurutnya secara evaluasi semua sudah lengkap diambil, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah spesifik. Larangan membuang sampah sembarangan termasuk dalam aturan perundang-undangan apa? Larangan membuang sampah termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kelompok Karina. 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 Aplaus dulu dong. Nah, untuk presentasi kelompok ya sudah bagus. Berarti kan sudah bisa memecahkan satu masalah ya, hanya kurang pede gitu ya. Nah, tadi masalah-masalahnya salah satunya adalah apa tadi? Passion lead ya. Kelompoknya Risma. Bahwa menurut Risma kalian apa passion lead-nya? Pelanggaran apa? Lalu lintas. Lalu lintas ya. Kemudian juga dilarang merokok, tetapi tetap aja masih banyak yang merokok. Itu untuk kelompoknya sendiri yang merokok Mega ya. Kemudian kalian yang kelompoknya siapa yang ini retribusi, yang dapat retribusi siapa? Iya. Apa menurut kelompoknya Fitria tadi? Bahwa retribusi itu Mengoptimalkan retribusi masuk kas daerah ya masuk kas daerah gitu ya. Sudah paham ya? Jadi dengan tim kalian sudah bisa memecahkan satu masalah gitu ya. Nah sekarang coba HP-nya nih ada penilaian akhir post test ya. Ibu akan ngecek nilai kalian di akhir pembelajaran setelah ibu memberikan materi. Linknya sudah ibu kirim ya, link yang tadi yang pertama dengan pretest. Ibu akan ngecek dalam soal yang sama kalian kemampuannya gimana nih, apakah turun apakah naik nih ya. Silakan klik link post testnya mengenai peraturan perundang-undangan. Masih menggunakan media Wordwall. Sudah bisa buka? Bisa buka? 5 menit kalian harus bisa isi soal.
Nanti di akhir ibu akan share nilai yang dapat kecil dan yang terbesar. Untuk kelompok tadi ibu sudah mengamati kelompok yang bagus, ya, jatuh pada kelompoknya kelompoknya Alina. Kelompok berapa mereka? 2. Kelompok 2. Ya, yang belum beruntung kelompoknya nanti ya. Mudah-mudahan ibu akan ngasih dia lagi buat kalian. Nah, ini refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum ke refleksi, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini dan memberikan manfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Ada ya? Ada nggak? Boleh. Lakukan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, workbook, dan QR code dengan model berbasis masalah membuat saya lebih paham. Ya. Dan pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Bagus berarti. Bahwa menurut Risma manfaatnya ya saya tuh bisa menggunakan media-media football gitu ya. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan manfaat kita hari ini, pembelajaran kita hari ini? Boleh, Karina. Materi pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan adalah manfaat dari kita mempelajari tata urutan perundang-undangan, salah satunya yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi kita. Karena dengan adanya hukum tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan semua diatur sehingga kita sebagai warga negara dapat hidup tenang, memberikan rasa keadilan bagi warga negara karena apabila tidak ada undang-undang maka setiap pelanggaran akan sulit diusut. Nah, aplaus dong buat Karina. Karina. Karina sudah berani memberikan ya pendapatnya, menyimpulkan dan memberikan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, bahwa pembelajaran kita hari ini menurut Karina adalah apa tadi? Manfaatnya kita jadi tahu kan gitu ya. Kemudian tadi Karina yang menyampaikan kesimpulannya adalah pembelajarannya tentang perundang-undangan gitu ya. Jadi itu yang sudah yang disampaikan oleh Karina, sudah berani menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah sekarang refleksi hari ini mengenai memaknai tata urutan perundang-undangan. Nih tanya nih ya, bagaimana menurut kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini dengan menggunakan model PBL ya, kemudian media workbook, media video dan recorder, bagaimana menurut kalian manfaatnya? Menurut kalian refleksinya nih apa? Membuat saya menjadi lebih paham dan lebih menarik. Oh, lebih paham dan lebih menarik, betul ya. Itu ada pesawat kan ya? Ya, bagus tuh. Kemudian yang kedua, model pembelajaran dengan menggunakan PPP menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada yang tidak menyenangkan? Menyenangkan ya? Ya. Kemudian ada tidak yang belum paham dari pembelajaran hari ini? Paham ya? Dengan detail video-video, kemudian kasus-kasus, kemudian tadi Kamila menyampaikan saya pernah melakukan pelanggaran, sudah paham itu jelas ya. Itu dalam kehidupan kalian sehari-hari juga pernah melakukan kan? Ya. Kemudian hal apa saja yang dapat didapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa? Kamila. Dapat mengenal dan mengetahui perilaku-perilaku yang mengenai pelanggaran undang-undang. Ya, bagus ya. Selalu doa buat kita semua. Itu akhiri pembelajaran kita hari ini ya, Ibu. Pesan moral hari ini, mari kita sama-sama menaati peraturan yang sudah ada. Peraturan itu ada dibuat untuk kita taati, bukan untuk dilanggar ya. Salah satunya misalnya hal yang paling lingkupnya kecil ada di sekolah ya. Ikuti aturan yang ada di sekolah. Jangan melanggar. Kalau kita berpakaian harus putih, biru, sepatu hitam,
Ya, dilaksanakan gitu ya, dipakai gitu ya. Paham? Paham ya? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sebelum menutup pembelajaran, sama doa dulu. Tadi kan? Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.